53 Pak ya. Jadi sama dengan. Berarti Bapak ini sebaya dengan motor DKW guys. DKW. Sebaya ya Pak ya. Halo warga otomotif, kembali lagi di channel kita Yoga Prahlada. Jadi kali ini kita bakal review motor tua, bisa disebut dengan motor klasik. Jadi kita sudah izin ke pemiliknya. Beliau disebut juga Bapak Budi. Beliau kelahiran tahun 53. Jadi beliau itu sebaya dengan motornya guys. Jadi bagaimana keseruannya? Stay tune terus di video kita. Jadi yang mau berpartisipasi bisa like and subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Oke, stay tune, stay humble dan istimewa. Oke sobat, jadi kita langsung aja berbincang-bincang dengan Bapak Eyang, ya kan? Kita cari tahu lebih dalam bagaimana ceritanya dulu Bapak ini beli dari awal sampai sekarang ini masih 33 motor. Oke, langsung aja guys, stay tune terus. Perkenalan dulu nih Pak. Nama saya? Ya, nama panjang saya, Pak. nama lengkapnya itu Paulus SB Wardio. Di sini panggilannya Pak Budi. Pak Budi ya Pak ya. Nah, kalau teman-teman komunitas manggil saya Mbah War. Mbah War, Wardio. Pak, ya. Kelahiran tahun berapa Pak? Maaf nih saya nanya. Tahun Biar penonton tahu. 53. 53 Pak ya. Jadi sama dengan. Berarti Bapak ini sebaya dengan motor DKW guys. DKW. Sebaya ya Pak ya. Unionnya itu. Kalau awalnya saya suka ini, itu dulu awal tahun 80-an lah. Itu ada acara tur sepeda Pancapa kalau nggak salah waktu itu. Ya. Kebetulan saya tinggalnya kan di pinggir jalan. Saya nonton. Nah kebetulan di situ itu ada sepeda yang waktu itu yang namanya sepeda motor saya nggak punya sama sekali. Ada sepeda, rodanya kok besar, Ya. itu. Wah, saya pikir ini sepeda aneh, rodanya besar. Biasanya yang saya lihat itu ya rodanya kecil-kecil seperti Honda 90, Ya. Honda Bebek itu kan kecil-kecil. Paling waktu itu jenis-jenis TRS itu yang tahun 70-an. Ya, bukan TRS ya. Yamaha laki yang kecil itu atau Vespa ini. Kok aneh bentuknya. Ya. Kepikiran terus. Nah, suatu saat saya main ke Gianyar, ketemu sama teman-teman Gianyar. Waktu itu kan saya belajar melukis di sana di Gianyar. Oh, Bapak seniman juga berarti? Ya, jadi belajar melukis sama pelukis tulah di sana. Tinggal beberapa hari di sana ngobrol-ngobrol sama temen. Saya cerita masalah saya ketemu sepeda motor kok bentuknya kayak gini. Yang kemarin itu. Ada yang ngasih tahu. Oh itu kalau sepeda motor itu ada yang namanya BMW, ada namanya Harley Davidson, ada Norton. Terus saja kebayang-bayang. Nah, suatu saat saya dapat info kalau ada BMW R25. Nah, itu tahun 84 kalau nggak salah. 84. Saya cari, saya beli. Itu pertama kali saya punya sepeda motor yang termasuk motor Eropa ya, BMW R25 itu. Perbaikannya cukup lama. Karena selain temen juga pokoknya nggak tahu apa-apa lah. Temen juga nggak tahu yang ada
yang punya motor gini. Akhirnya suatu saat saya main ke Singaraja. Di kembalinya dari Singaraja itu saya lihat motor persis bentuknya kayak motor yang saya punya, yang belum jadi itu. Saya berhenti ngobrol-ngobrol, terus saya tanya Langsung sama pemiliknya? langsung sama pemiliknya, karena waktu itu motor itu lagi dicuci gitu, Oh gitu. pinggir jalan. Nah, langsung dia ngasih tahu, coba tanya yang namanya Pak Paimo di Jalan Raja Wali Singaraja. Saya cari ke sana, ngobrol-ngobrol, saya cerita saya punya motor itu, tapi alat-alatnya belum dapat karena Suku ada cadangnya Pak ya? ya sekernya yang tidak ada. Akhirnya dia nunjukin, kebetulan saya punya bengkel mekanik dari Surabaya gitu. Karena dia juga punya beberapa motor jenisnya BMW gitu. BMW juga? Ya, sama dengan saya. Dari situlah akhirnya dia datangkan mekanik dari Surabaya itu, disuruh datang ke rumah. Oh gitu. Nah itu awalnya. Akhirnya lama-lama kenal dengan teman-teman, kenal dengan yang mekanik Surabaya itu, lalu saya ditawarin lah motor kayak gini. Ada motornya BSA tahun 56, itu barangnya masih utuh sebetulnya, semuanya alat-alatnya masih ada. Original sekali Pak ya? Cuma itu dikarungin, dia bilang gitu. dikarung. Jadi diprotolin gitu, diwadahi karung. Terus saya tertarik, akhirnya saya beli gitu. Di zaman itu harganya berapa Pak? Waktu Kalau Pak waktu saya beli itu harganya 900.000. Di zaman itu Pak ya? Ya, tahun 89 itu 900.000. Di tahun 89. Itu pun karena barang belum hidup, mekaniknya bilang, teman saya namanya Mijan dari Surabaya, biar saya selesaikan dulu di sini, nanti kalau sudah bagus baru saya antar ke sana. Oh begitu. Ya, sering saya main ke sana gitu, lihat, lama-lama ya itu sudah dapat itu. Tapi waktu saya kenal dengan membentuk himpunan motor tua itu, saya kan ikut di komunitas motor tua itu. Oh Bapak ikut komunitas? Ya, itu waktu saya masih punya BMW. BMW. Oh berarti Bapak BMW R25. sebelumnya ada berapa unit di rumah Pak? BMW itu aja satu. Oh baru itu aja? Ya itu setelah Itu pertama kali itu Pak ya? Setelah kenal dengan mekanik dari Surabaya itu, Pak Mijan itu. Itu sudah saya bawa kemana-mana sudah. Ke Gianyar, kalau pas latihan belajar melukis di sana juga itu saya bawa. Akhirnya teman-teman juga kenal. Setiap ketemu teman, lihat motor yang aneh yang dia pasti berhenti ngobrol-ngobrol, akhirnya kenal. Akhirnya lama-lama terbentuklah gitu. Bapak ini memang pecinta motor klasik Pak ya? Ya. Dari awal. Akhirnya setelah itu setiap ada uang pasti saya berburu itu. Oh berburu motor. Habis jual lukisan langsung cari lah, dapat beberapa. Akhirnya waktu itu bisa terkumpul sampai 7 kalau nggak salah. Sampai 7 Pak ya? Ya. Dan Ngerokok sisa dulu. ya nggak apa-apa, sambil ngerokok santai aja.
mungkin ini penonton di rumah pengen tahu Pak. Dari ini dulu. Ini motor tipe apa Pak? BSA BSA. tipe B31 Cc-nya berapa Pak? 350 350. Satu silinder Pak. satu silinder 350 cc satu silinder keluaran tahun 56 1956 guys. Itu juga lama prosesnya karena nyari peralatannya waktu itu spare part-nya lah gitu. Itu keliling-keliling nyari. Pak, ya. Iya. Ini Bapak tahu nggak tangan keberapa Bapak ini Pak? Kurang Nggak tahu ya. Mungkin katanya sih karena waktu itu ada orang Bali yang tinggal di sana, akhirnya di sana dijual. Nah, dari orang Bali yang pertama itu nggak tahu apakah dia dapat dari beli baru atau bekas, saya nggak tahu. Cuma informasinya dulu itu orang Bali yang punya, terus dibeli orang Surabaya. Di Surabaya dibikin itu untuk trek-trekan itu. Oh, trek-trekan. Jadi semua diprotoli aslinya, kayak spakbor, terus tangki diganti yang kecil. Di custom lah Ya, Pak di ya. custom ya, biar lebih ringan gitu. Itu anunya dulu. Akhirnya mungkin sudah bosen atau dapat yang lain, ini dikumpulin, diwadain karung yang diprotol itu. Oh, gitu. Ya. Tapi Bapak dari awal nggak ada ganti apa ya Pak ya? Maksudnya dimodif dari sayap belakang diganti sama sayap yang lebih modern nggak ya Pak ya? Tetap orisinil Ya, seperti ini Pak ya? orisinil seperti itu. Hanya tambahan ini aja, tempat bagasi yang Oh, di tempat belakang bagasi. itu sama bagasi kiri kanan, box itu kiri kanan sama depan itu. Itu yang saya carikan memang. Ini sebenarnya mirip sama yang DKW ya Pak ya? Ya. Cuman lebih bodinya lebih bobot, lebih besar ya Pak. Ya. Ya. Ya lanjut ke DKW itu Pak. Itu tahun berapa Pak yang itu Pak? Itu kalau di BPK-nya KB-nya itu tahun 1953. Oh berarti lebih tua yang itu Pak ya? Lebih tua yang Yang itu. DKW ya? Iya. Daripada yang ini ya? Itu cc-nya berapa Pak? Cc-nya kecil cuma 125. Sampai persneling? Persnelingnya cuma 3. Persneling 3 guys. Ya. Itu plat W ya Pak ya? Ya, Pak W. Sidoarjo. Sidoarjo punya. Tapi Bapak yang lebih sering tak pakai keseharian di rumah itu gitu ya Pak ya? DKW itu? Ya sementara ini karena kondisi saya sudah nggak mampu lagi untuk ngendarai yang gede, akhirnya itu yang kecil yang pakai. Kalau yang DKW yang merah Pak, itu tahun berapa? Itu juga sekitaran tahun 53. Tahun 53 Pak ya? Ya, itu cc-nya kecil lagi, cuma 50. Dari ketiga ini Pak, mungkin penonton pengen tahu yang lebih awal Bapak milikin yang mana? Yang
BSA ini. Yang BSA Pak ya. Dari ketiga ini hanya BSA ini yang BSA. lebih awal saya miliki. Tahun 89 itu. Ini ketiga-tiganya selama Bapak milikin di rumah, ada nggak cerita mistisnya Pak? Mungkin penonton penasaran kan, karena motor ini kan disebut juga umurnya nggak muda lagi gitu loh Pak. Kalau yang ini sih cerita mistisnya tidak ada. Nggak ada Pak ya. Slow aja gitu, nggak ada Slow-slow yang hanya ya kalau dibawa jalan itu sudah menyatu lah dengan saya, nggak ada halangan apa-apa. Paling ya cuma pengapian itu biasanya yang kurang bagus, akhirnya mogok di jalan. Gitu, Pak ya. Biasalah motor tua kan Pak ya. Iya. Mungkin kedepannya Bapak ada niatan untuk main di mobil tua? Kalau Penonton tahu? mobil kayaknya belum sih. Belum ya Pak ya. Tapi ya nggak tahu nanti ke depannya Ya. karena faktor umur juga kelihatannya sudah kurang untuk arah ke sana itu. Hanya yang sudah ada aja yang saya pertahankan, yang saya rawat. Jadi guys, Bapak ini kecuali suka kumpulin motor-motor tua, motor klasik, Bapak ini juga seniman. Mungkin kalian yang dari jauh bisa komen di bawah, yang ketemu sama motor ini datang langsung di Desa Grogak ya Pak ya. Ya. Oke guys, jadi seperti itu bincang-bincang kita dengan Bapak. Disebut siapa di sini Pak? Pak Budi. Pak Budi. Jadi terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Ya, sama-sama. Sudah menyempatkan waktu berbincang-bincang dengan kita di sini. Jadi nextnya bakal kita review lagi untuk test drive. Oke sobat, jadi seperti itu percakapan kita tadi dengan Bapak Budi, ya kan? Jadi penjelasan beliau tentang 3 motor klasik sudah kita bicarakan. Thank you yang sudah mampir di video kita dari awal. Stay tune terus dan tonton juga video-video sebelumnya. Jadi kelanjutannya kita bakal review terus, entah itu motor klasik, mobil klasik, dan juga mobil otomotif modifi zaman sekarang, kita bakal review semua. Jadi yang mau berpartisipasi tentang video kita ini, silahkan like and subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Stay humble dan istimewa. Bye bye.